Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang bioremediasi senyawa berwarna dan berklorin dengan studi kasus pengolahan limbah tekstil batik di Indonesia. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Nur Indah Febriani Rais, lalu ada Anam Naufal Ulinuha, dan Sarul Muhar Agung Setiono. Poin-poin yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu pertama ada senyawa berwarna, kedua senyawa berklorinasi, ketiga studi kasus pengolahan limbah tekstil batik Indonesia, lalu yang keempat ada video yang berjudul otomasi pengolahan air limbah pewarna sasirangan elektrokoagulasi dan filtrasi. Yang pertama, senyawa berwarna. Senyawa berwarna atau beristilah dyes dapat diperoleh secara alami dan buatan atau sintetik. Senyawa atau zat pewarna memegang peran penting dalam beberapa industri modern seperti industri percetakan, makanan, fotografi, tekstil, cat, farmasi, dan beberapa industri lainnya yang mendukung keberlangsungan hidup manusia. Mekanisme penguraian zat pewarna secara umum dapat dipisahkan menjadi yang pertama, bioabsorpsi. Pengikatan zat terlarut menjadi bagian dari biomasa tanpa keterlibatan proses metabolik. Yang kedua, biodegradasi. Penguraian zat pewarna menjadi beberapa produk metabolik dengan reaksi enzimatik. Yang ketiga ada bioakumulasi. Pengakumulasian melalui metabolisme untuk pertumbuhan sel. Jenis dan tipe zat pewarna. Klasifikasi berdasarkan struktur kimianya dibedakan antara lain. Pertama, kelompok azoanthraquinone, metan, dan tripenyl metan. Sementara berdasarkan penggunaannya dibedakan pada kelompok asam atau asid, reaktif atau reaktif, makanan, obat, dan kosmetik. Dalam senyawa zat pewarna yang paling penting adalah bagian kromotor. Bagian ini merupakan bagian yang paling sensitif terhadap rangsangan cahaya yang berfungsi sebagai antena untuk menangkap gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Mikroba pengurai zat pewarna. Pada beberapa kasus penguraian zat pewarna sintetis oleh jamur, strain tunggal jamur pelapuk putih atau white rot merupakan mikroba yang paling efisiensi dalam melakukan perannya untuk proses penguraian. Jamur tersebut memproduksi enzim yang efisien dalam mengkatalisasi proses pelapukan kayu pada kondisi aerobik. Memproduksi enzim oksidoreduktase atau oksidase atau reduktase yang mengurai lignin dan beberapa senyawa aromatik lainnya sejenisnya. Penguraian zat pewarna sintetis oleh bakteri diawali dengan pemecahan ikatan azo khusus tipe azo dekolorasi jadi pada kondisi aerobik dan anaerobik, tergantung pada jenis bakterinya. Penguraian pada kondisi anaerobik terjadi melalui reaksi reduksi dan menghasilkan aromatik amina yang tidak berwarna. Produk aromatik amina hasil pecahan dari ikatan azo sangat karsinogenik, beracun, dan mutagenik. Karena sifatnya, maka produk turunan yang terbentuk harus lebih lanjut diurai. Dengan berpegangan pada konsep aerobik dan anaerobik, zat senyawa harus melalui dua fase penguraian, yaitu pertama, fase reduksi menghasilkan aromatik amina, yang kedua, fase oksidasi dari produk turunan yang dihasilkan dari fase ke-1. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu senyawa berklorinasi. Polutan menjadi pusat perhatian bukan hanya karena sifatnya yang beracun, tetapi lebih dari itu memiliki kecenderungan untuk berada di lingkungan dalam jangka waktu yang lama dan berakumulasi dalam tubuh makhluk hidup dan rantai makanan. Sifat tersebut lebih dikenal dengan istilah persisten, bioakumulatif, dan beracun. Salah satu polutan yang memiliki sifat PBT adalah persistent organic pollutant atau yang disebut POPS yang berpotensi untuk bermigrasi melalui tanah dan air dan udara.
Persisten organik polutan merupakan senyawa organik yang bersifat toksik dan dapat bertahan lama di lingkungan. Sangat mudah berpindah pada rantai yang panjang, bersifat bioakumulasi dalam rantai makanan yang pada akhirnya akan sampai dalam tubuh hewan manusia dan dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan. 12 jenis senyawa POPs berklorinasi. Yang pertama yaitu 1. PCB digunakan secara luas sebagai bahan baku untuk industri listrik dan elektronik seperti transformer dan kapasitor, media pertukaran panas dan sebagai zat aditif untuk plastik dan cat. Ditemukan kurang lebih 209 isomer PCB. Senyawa yang kedua yaitu PCDD, senyawa yang kehadirannya tidak diharapkan, biasanya hasil dari pembakaran tidak sempurna seperti pembakaran sampah kota dan limbah medis, pembakaran sampah rumah tangga, emisi dari proses pemutihan klorinasi, dan kertas. Mereka sulit terurai, sebagian akan terurai dalam jangka waktu 10-12 tahun. Ditemukan kurang lebih 75 isomer PCDD. Yang ketiga, PCDF, dikenal juga dengan istilah furan. Struktur sumber dan dampak negatif PCDF relatif mirip dengan PCDD. Ditemukan kurang lebih 135 isomer PCDF. Yang keempat, DDT digunakan luas selama Perang Dunia II untuk melindungi tentara dari penyakit diakibatkan serangga seperti malaria tahun 1960 sampai 1970-an. Bahan ini digunakan untuk pola pertanian intensif dan mengakibatkan populasi burung menurun secara drastis. Yang kelima, aldrin adalah senyawa penyusun pestisida digunakan untuk mengontrol rayap, cacing pembusuk akar, belalang, dan serangga lainnya. Yang keenam, dieldrin, senyawa penyusun pestisida terutama mencegah penyebaran rayap. Yang selanjutnya ketujuh, endrin, senyawa penyusun insektisida digunakan untuk mengendalikan serangga dan binatang pengerat lainnya. Kedelapan, ciolden, senyawa penyusun insektisida yang paling banyak dipakai untuk mengendalikan rayap lebih cepat terurai, rentang waktu 1 tahun. Kesembilan, heptaklor, digunakan untuk mengendalikan populasi semut, api, rayap, dan nyamuk. Ke-10, mirex, senyawa yang digunakan untuk mengendalikan populasi semut, api, dan rayap sebagai bagian dari komponen yang tahan bakar pada karet, plastik, dan barang-barang elektronik. Mirex sangat stabil di lingkungan dan bertahan hingga lebih dari 10 tahun. Texapain, insektisida yang banyak digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1970, digunakan untuk melindungi produk pertanian seperti gandum, kapas, dan sayuran. Texapain bertahan di lingkungan hingga 12 tahun sehingga menyebabkan kehidupan air sangat terganggu. Dan yang terakhir 12 yaitu hexachlorobenze atau HCB, pertama kali dikenal pada tahun 1940, digunakan untuk melindungi biji-bijian. Mikroba pengurai senyawa berklorinasi. Beberapa mikroba menunjukkan kemampuannya untuk mengurai senyawa berklorinasi. Sebanyak 11 genera jamur nolitik memiliki kemampuan untuk mengurai PCDF menjadi satu isomer monohidrosilat PCDF melalui aksi enzim monooksigenasi. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anam Naufal. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu adalah studi kasus mengenai pengolahan limbah, yaitu ada limbah dari tekstil batik di Indonesia. Di Cilacap sendiri juga ada mengenai tekstil batik, yaitu Raja Samas Batik yang terdapat di Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Nah, batik sendiri itu merupakan warisan kebudayaan Indonesia dalam bentuk kerajinan tekstil.
Batik diakui Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Kebudayaan atau UNESCO sebagai warisan budaya yang berasal dari Indonesia. Batik sendiri dideklarasikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 sebagai salah satu dari warisan budaya dunia. Oleh karena itu, usaha batik menjadi semakin populer di kalangan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dapat dibuktikan dari pendapatan yang diperoleh hasil ekspor batik pada tahun 2013 ke 5 negara tujuan utama. Sayangnya, industri yang menguntungkan ini akan sangat merugikan dari sisi lingkungan apabila pengolahan limbahnya tidak dilakukan dengan baik. Nah, zat pewarna tekstil umumnya itu terbuat dari zat organik non-biodegradable, yang sebenarnya zat tersebut itu dapat terurai oleh sinar UV, namun sangat lambat dan sangat lama, sehingga lebih mudah terakumulasi pada tanah dan perairan. Nah, zat pewarna tekstil dan batik ini digolongkan menjadi zat warna nitroso, nitro, azo, stilben, difenil, metana, trifenil metana, akridin, kinolin, indigoida, aminokinon, anin, dan indofenol. Akan tetapi secara umum, zat pewarna batik itu digolongkan menjadi zat pewarna alami dan zat pewarna sintetik. Zat pewarna alami sendiri itu bisa berupa klorofil, karotenoid, flavonoid, dan quinon. Nah, zat pewarna alami ini juga bisa diekstrak dari daun pohon nila, dalam bahasa latinnya yaitu Indophera. Bisa diekstrak juga dengan kulit pohon soga tinggi, kayu tekeran, kunyit, teh, akar mengkudu, kulit soga jambal, kesumba, daun jambu biji. Nah, akan tetapi zat pewarna alami ini tuh dianggap kurang praktis dan ketersediaan serta warnanya itu sangat terbatas. Salah satu contoh. Nah, oleh sebab itu akhirnya banyak industri-industri batik lebih memilih menggunakan zat pewarna tekstil. Nah, salah satu contoh pewarna tekstil yang sering digunakan di dalam industri yaitu adalah zat warna naphtol atau blue back, ada zat warna remazol, black, red, dan golden yellow. Kenapa pakai zat pewarna tekstil? Karena zat pewarna tekstil ini itu warnanya itu sangat stabil secara kimia. Nah, pada penggunaannya zat pewarna ini tuh hanya sedikit dipakai dan sisanya akan dibuang sebagai limbah. Nah, apabila terus-menerus limbah ini dibuang ke dalam sungai, limbah ini akan menaikkan chemical oxygen demand atau COD dan menaikkan biological oxygen demand atau BOD yang nantinya akan menimbulkan padatan tersuspensi serta menurunkan kualitas air dan menimbulkan masalah kesehatan air jika air tersebut terus-terusan dibuang ke dalam sungai oleh masyarakat ataupun oleh industri tekstil batik tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai bagaimana sih proses pembuatan tekstil batik yang menghasilkan senyawa pewarna dan senyawa berklorin itu. Nah, tekstil dan batik itu dapat dibuat dengan berbagai cara sebenarnya. Nah, batik itu bisa dibuat seperti yang kita tahu, batik bisa dibuat secara tulis, celup, maupun cap. Namun secara umum proses pembuatan batik itu terdiri dari langkah persiapan, pencetakan batik, dan fiksasi. Oke, di sini ada proses mordanting yang terdiri dari langkah seperti ini. Pertama, tekstil itu digunakan sebagai sampel yang dipotong dengan ukuran 10 x 10 cm untuk nantinya diwarnai sesuai keinginan sebanyak 3 lembar. Metode yang kedua yaitu setelah itu bahan tekstil yang akan diwarnai direndam dalam larutan 2 gram per liter sabun atau Turkey red oil. Dengan perendaman itu dilakukan selama 2 jam atau dapat dilakukan selama 1 malam atau semalaman. Setelah itu bahan dicuci dan dianginkan. Langkah yang ketiga yaitu jika bahan batik tersebut terbuat dari kapas, maka harus dibuat terlebih dahulu larutan yang mengandung 8 gram tawas dan 2 gram soda abu atau Na2CO3 dalam setiap 1 liter air yang digunakan. Kemudian larutan itu harus diaduk hingga larut. Setelah itu lalu direbus sehingga sampai mendidih dan dimasukkan bahan kapasnya tersebut. Nah, setelah bahan kapas dimasukkan, setelah itu direbus kembali selama 1 jam.
ketika sudah 1 jam kita matikan api dan kain kapas biarkan terlebih dahulu terendam dalam larutan selama 1 malam. Setelah direndam semalaman, kain tersebut diangkat dan dibilas. Kemudian setelah dibilas harus dikeringkan serta disetrika. Nah, setelah disetrika, kain kapas tersebut udah siap tuh untuk dicelup sebagai pembuatan batik. Nah, jika bahannya sutra, bahan tekstil batik tersebut sutra, langkah yang pertama itu harus membuat larutan dulu yang mengandung 8 gram tawas dalam setiap 1 liter air yang digunakan. Kemudian diaduk rata hingga larut dan kemudian dipanaskan hingga suhu 60 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan bahan sutra atau diproses, dilakukan selama 1 jam dengan suhu larutan dijaga konstan. Suhu berkisar antara 40 sampai 60 derajat Celcius. Setelah itu pemanasan dihentikan dan kain dibiarkan terendam dalam larutan selama semalaman. Setelah itu kain diangkat dan dibilas. Lalu keringkan dan disetrika seperti metode yang sebelumnya. Nah, setelah sudah disetrika, kain udah siap tuh untuk dimordanting dan dilukis dengan pola batik sesuai keinginan. Oke, ngomong-ngomong nih mengenai pengolahan batik, pasti ada limbah yang dihasilkan kan. Nah, gimana sih caranya kita untuk mengolah limbah itu? Nah, berdasarkan referensi, proses pengolahan limbah tekstil batik itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada fisik, kimia, dan biologi. Pengolahan secara fisik itu dilakukan dengan cara mengendapkan dan menyaring padatan kasar yang tersuspensi dalam air limbah cair batik. Nah, pengolahan secara kimia dilakukan dengan menggunakan metode koagulasi dan flokulasi air limbah batik dengan tujuan untuk mengatur pH air limbah dan memudahkan proses pengendapan padatan yang terlarut dalam air limbah dengan membentuk vlog. Nah, pengolahan yang berikutnya yaitu adalah pengolahan dengan metode biologis. Nah, metode ini dapat dilakukan dengan cara metode lumpur aktif yang bertujuan untuk mengurangi komponen organik terlarut melalui pendegradasian yang dilakukan oleh mikroorganisme indigenous. Namun sebelum melakukan pengolahan tersebut, air limbah itu harus disaring terlebih dahulu untuk menghilangkan material kasar yang terapung atau terlarut dalam air limbah. Selanjutnya, air limbah cair dikoagulasikan menggunakan Al2SO43 dan setelah dikoagulasikan, limbah dicek pH-nya agar sesuai dengan pH untuk pertumbuhan mikroorganisme, yaitu kisaran pH 6 sampai pH 7. Selanjutnya, dimasukkan atau dialirkan ke dalam bak aerasi yang pertama dengan ditambahkan kultur atau lumpur aktif yang perbandingannya adalah 80% limbah dan 20% kultur aktif. Selanjutnya ditambahkan dengan pupuk NPK ke dalam bak tersebut sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme. Nah, pengolahan limbah cair dijalankan secara aerob menggunakan O2 sehingga dibutuhkan aerator atau water pump selama pengolahan limbah. Water pump sendiri berfungsi untuk mengaduk nutrisi dan menyediakan asupan oksigen sehingga dapat tersebar merata ke segala arah dalam bak aerasi sehingga mikroorganisme aerob yang hidup di air limbah dapat cukup nutrisi dan cukup oksigen serta mampu mendegradasi limbah dengan maksimal. Pengolahan limbah dengan menerapkan prinsip biologis ini atau menggunakan lumpur aktif dijalankan secara aerob. Nah, prinsip ini itu memanfaatkan kemampuan mikroorganisme aerob yang terdapat dalam lumpur dalam menguraikan senyawa organik terlarut. Nah, limbah cair batik yang memiliki kandungan senyawa organik berupa kanji, sisa lilin, abu soda itu tuh berasal dari proses pelorotan. Nah, pada proses pengolahan juga itu juga harus ditambahkan NPK sebagai tambahan nutrisi bagi mikroorganisme seperti yang sudah disebutkan tadi. Namun pengolahan itu harus dilakukan dalam bak aerator yang dilengkapi dengan water pump yang berfungsi selain untuk memberikan asupan udara, juga untuk bertujuan mengaduk campuran sehingga nutrisi yang ditambahkan dapat tercampur merata dan semua mikroorganisme yang di dalam bak mendapatkan nutrisi dan oksigen. Awal pengolahan limbah itu dilakukan dengan menyaring limbah cair untuk menghilangkan partikel kasar serta menambahkan tawas
yang berfungsi untuk mengendapkan dan menurunkan pH limbah hingga menjadi pH netral. Langkah selanjutnya yaitu adalah mengalirkan pada bak kedua atau kita pindahkan ke bak kedua, yaitu bak aerator yang ke dalamnya ditambah juga pupuk NPK dan gula sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme, dan selanjutnya kita aerasi selama kurang lebih 5 hari. Nah, langkah selanjutnya adalah mengalirkan pada bak ketiga, yaitu bak pengendapan. Berikut adalah contoh video pengolahan air limbah tekstil bekas pewarnaan. Mari kita saksikan bareng-bareng. Baiklah, jadi di video kali ini kami akan memperagakan atau menunjukkan bagaimana alat untuk tugas akhir kami bekerja, atau ini bisa dibilang sebagai video demo. Tapi sebelum kita masuk ke demo alatnya, di sini kami ingin menunjukkan terlebih dahulu kalau kami memang benar-benar menggunakan warna dari limbah kain sasirangan ya. Di sini bisa kita lihat proses awalnya, yaitu proses pewarnaan kain, yang mana nanti limbahnya yang akan kita pakai untuk pengolahan di alat tugas akhir kami. Setelah kain selesai diwarnai dan ditiriskan, saatnya kain untuk dibilas supaya kita bisa melihat hasil dari kain sasirangan berupa motifnya. Di sini kita menggunakan air mengalir, dibilas sampai bekas-bekas warnanya tidak lagi luntur. Setelah selesai dibilas, lalu jahitan pada kain dibuka supaya kita bisa melihat motif yang telah kita buat pada kain sasirangan ini. Setelah kain sasirangan selesai dibuat, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, di mana ini adalah tujuan utama video ini dibuat, yakni kita akan mengolah air limbah pewarna hasil dari kain sasirangan ini. Nah, kita lanjut ke tahap inti dari video ini, yakni demo pengolahan air limbah sasirangan menggunakan alat kami, yaitu alat pengolah limbah menggunakan metode elektrokoagulasi dan filtrasi. Bisa dilihat di bagian atas itu ada wadah kaca yang mana di dalamnya terkandung air limbah yang tadi telah kita pakai untuk mewarnai kain sasirangan. Tahap pertama, kita harus menyesuaikan tegangan, yang mana di sini kami menggunakan tegangan 6 volt DC, dan di situ bisa kita lihat ada beberapa tombol. Lalu tekan OK untuk memulai proses elektrokoagulasi. Karena proses elektrokoagulasi ini berlangsung selama 90 menit, jadi kami akan mempercepat videonya supaya lebih efisien. Bisa sama-sama kita lihat di sini kalau zat warna dari airnya mulai memisah dan menjadi debu lalu mengapung di atas air. Begitu berlangsung, nanti akan kita lihat perbedaan awal proses dan juga akhirnya. Nah, sekarang kita sudah berada di detik-detik terakhir menuju alat elektrokoagulasi ini
akan berhenti dan nantinya akan dilanjutkan dengan proses filtrasi atau penyaringan. Dan dari segi warnanya sekarang juga jauh lebih bening dibandingkan warna sebelumnya, yakni merah. Dan kita akan segera melihat hasil dari proses filtrasi. Nah, sekarang prosesnya sudah berlangsung. Air di sini akan dikuras oleh water pump atau pompa air yang ada di atas wadah pertama untuk selanjutnya disalurkan ke wadah yang selanjutnya. Dan bisa kita lihat di sini dari segi warnanya sudah jauh berbeda, menjadi lebih bening dan lebih nampak bersih dibandingkan air limbah sebelumnya. Baiklah, kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini untuk demo alat tugas akhir dari kelompok kami, yaitu pengolahan limbah warna sasirangan tekstil menggunakan metode elektrokoagulasi dan juga filtrasi. Dan berikut adalah perbandingan dua buah gambar sebelum dan sesudah penggunaan alat. Oke, ya. Tadi itu adalah video cara pengolahan air limbah pewarna sasirangan atau bekas teknik tekstil batik sasirangan menggunakan metode elektrokoagulasi dan filtrasi. Nah, mungkin segini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.